Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Alhamdulillah luar biasa. Allahu akbar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Nah, sebelum kita memulai, kita happy dulu yuk. Kita ice breaking sebentar. Ya, Ustazah butuh 4 orang yang maju ke depan. Aku mau. Boleh. Aku juga. Aku mau. Boleh, sini. Oke. Kan nanti sama kalian perlihatkan ke teman kalian ekspresi yang Ustazah tentuin. Oke. Oke. Aku sedih dong berarti. Ya. Boleh? Dari siapa dulu, sok? Boleh ekspresikan ke teman kalian. Satu-satu dulu ya. Siapa dulu? Dari Damar dulu. Oke, boleh. Tidak pas bersuara. Tanpa suara. Tanpa suara boleh. Agil. Oke, siap. Boleh? 1, 2, 3. 1, 2, 3 boleh. 1, 2, 3. Iya, oke. Gimana? Takut. Oke, siap. Boleh, Sa. Tunggu saja. Jangan ngeliatin gitu dong, bentar. Boleh, sok. Tebak sama kalian ekspresinya apa? Aku udah lepas malah tetap pegang kaki ada. Jindir teh. Jindir. Marah. Oke, makasih semuanya. Boleh kembali lagi duduk. Nah, hari ini kita ngebahas tentang kelola emosi. Ya, pasti di antara kalian ada kan yang emosinya itu menggebu-gebu, tidak bisa ditahan gitu kan, sampai diri kalian pun tidak bisa mengendalikannya ya. Ya. Yes. Esa. Nah, sebelumnya, ini ada di video, boleh kalian tonton dulu ya. Sebagai mahasiswa baru, Dudi masih menikmati suasana baru. Di hari yang indah, pagi yang cerah, Dudi jalan ke kampus dengan sumringah. Tiba-tiba, ada motor lewat genangan air dan menciprat Dudi. Pagi yang cerah jadi penuh amarah. Untung ada WA. Mama baru transfer uang bulanan. Biar basah, saldo bertambah. Dudi buka sosmed sekalian. Baca postingan nyinyirin tim sepak bolanya yang keok. Sebagai penggemar setia, ia wajib komen. Di kelas ada kabar, dosen berhalangan hadir. Dudi pun melipir ke kantin Mang Ohir. Di kantin, Dudi antri. Ternyata ada Susi, kecengan Dudi. Dengan heroik, Dudi mentraktir Susi. Tapi pas di kasir, Dudi sadar, dompetnya ketinggalan di kosan. Itulah cerita Dudi hari ini. Peristiwa datang dan pergi, emosi silih berganti. Kalau kita tak bisa mengenali dan menjadi pilot diri, maka suasana dan lingkungan akan pegang kendali. Teknis marketing, propaganda hingga provokasi, tahu persis bagaimana memanipulasi emosi. Banyak hoax yang menyentuh emosi, menggerakkan hati, dan akhirnya menggerakkan jempol untuk ikut menyebarkan. Konflik, perang saudara, dan aksi terorisme kebanyakan berawal dari pemanfaatan ketakutan dan perasaan terancam. Emosi itu alarm jiwa yang memberi rasa pada dunia. Tanpa emosi, hidup ini tawar dan hambar. Tapi, jika emosi jadi raja, maka kita akan jadi budaknya. Kita tak beda dengan termometer. Panas naik angkanya, dingin turun ukurannya. Itulah sikap reaktif. Kita nggak pernah bisa mengendalikan cuaca dan peristiwa. Tapi, kita bisa mengendalikan cuaca jiwa kita. Sekarang Dudi sedang belajar jadi pengendali emosi. Setiap ada peristiwa, nggak langsung bereaksi. Tarik nafas sambil mengamati. Dudi nggak mau lagi jadi termometer yang suhunya ditentukan suasana sekitar. Dudi mau jadi stabilizer. Meski tegangan naik turun, aliran listrik tetap stabil. Atau kulkas. Meski di luar panas, dalam tetap adem. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu termometer atau stabilizer? Nah, ada yang mau
mereview tentang video yang tadi? Ya, siapa yang mau menjelaskan isi videonya seperti apa? Ayo, Sarah mau? Boleh, sok. Mau di situ apa ke depan? Boleh berdiri tapi ya. Jadi kesimpulan dari video tersebut kita Dudi. Dudi waktu hari pertamanya dia tuh senang banget. Terus ada Peristiwa. waktu ada mobil yang disemprotin air ke arah dia. Terus juga dia waktu di di kampusnya jadi happy lagi. Terus ada sesuatu yang bikin dia down. Pokoknya emosinya naik turun deh. Tapi setelah itu Dudi tuh sadar kalau misalnya Dudi tuh mau tubuh dia tuh dikendalikan oleh emosinya. Gak mau sampai emosi itu jadi raja di dalam tubuh dia. Jadinya dia tuh menjadi Stabilizer. Yaitu kalau misalnya dia tuh gak mau emosinya tuh jadi mengontrol dia tuh mau kalau misalnya ada sesuatu kayak dia marah tapi dia gak mau maksudnya gak mau reaksi duluan, jadi dia mau tahan dan Oke, siap. Boleh tepuk tangannya. Oke, pasti di antara kalian ada yang mengalami peristiwa yang hampir sama kayak di video. Ya, oke. Nah, Ustazah izin ngebagiin LKPD, nanti sama kalian diisi ada sesuai yang ada yang di video. Boleh? Belakangin ya. Oke, boleh diisi LKPD-nya ya. Nah, di sini kan ada ya. Ada. Oke. Nah, di sini ada kan emosi negatif. Nah, kalian harus seperti apa? Diisi aja. Diisi sampai halaman belakang. Oke, udah selesai semua? Dah. Oke, Ustazah minta satu orang untuk membacakan hasil LKPD yang kalian kerjakan. Boleh Mas siapa? Ajijah? Boleh. Mau duduk mau berdiri? duduk aja. Boleh. Refleksi. 1. Emosi negatif yang paling sering saya rasakan di sekolah adalah kesal sama marah. 2. Jelaskan situasi spesifik yang biasanya memicu emosi itu. Banyak, misalnya kayak kata dompet ketinggalan, teman-teman yang mungkin tidak sengaja berbicara sesuatu yang menyinggung perasaan aku atau bercanda yang berlebihan. Respon spontan saya terhadap emosi tersebut biasanya saya cuma diam atau enggak cuma ngedumel tipis-tipis doang. Oke. Apakah respon spontan itu membantu atau malah memperburuk situasi? Menurut aku sendiri enggak, karena mungkin ada orang-orang yang ketika melihat spontan yang kita lakukan itu malah jadi ngerasa gak nyaman ataupun kesal juga ke kita. Jadinya lebih baik kayak dibicarain aja sebaiknya ke teman yang mungkin membuat kita kesal. Oke, sip. Terima kasih, boleh tepuk tangan. Oke. Nah, izin ya Ustazah ngejelasin. Nah, tadi kan kalian udah tahu ya emosi itu seperti apa. Nah, sebenarnya emosi itu wajar ada di dalam diri kalian karena apa? Emosi itu ketika kita tersinggung atau apapun itu bentuk respon tubuh kita. Kalau kita tuh tidak menerima atau kita tidak menerima untuk kita diperlakukan seperti itu, ya wajar kan kalian punya emosi yang berlebihan. Tapi ingat, emosi itu jangan sampai menggerubuti tubuh kita. Jangan sampai kita yang dikendalikan oleh emosi, tapi kita yang mengendalikan emosinya. Akan beda ketika kalian yang emosinya tubuh kalian dikendalikan oleh emosi dengan
kalian yang mengendalikan emosi. Ya, misalkan kalau emosi yang menggerogoti tubuh kalian, kalian akan terus menjadi pemarah, susah diatur, dan lain-lainnya. Beda halnya dengan tubuh kalian yang mengatur emosi itu. Kalian bisa lebih sabar, bisa lebih tenang menghadapi apapun. Oke? Ya. Nah, Ustazah boleh minta 3 orang maju ke depan. Nah, sebelumnya, sama halnya dengan kan tadi mah lebih ke emosi itu seperti apa, tapi ada tekniknya juga. Teknik yang bisa kalian lakukan untuk emosi ini, bisa kalian menggunakan teknik stop. Di antaranya, stop itu berhenti, yang kedua tarik napas, yang ketiga amati, lalu lanjutkan atau dengan kesadaran tubuh kalian. Oke? Ya, Ustazah boleh minta 3 orang maju ke depan. Oke, boleh. Disindir, yang satu lagi yang menyindir, yang satu lagi menggunakan teknik stop yang tadi. Tapi teknik stop itu nggak usah dipakai semuanya. Misalkan kalian mau pakai yang amati dan kesadaran boleh. Oke? Mau pakai yang mana? Mau ditentuin apa kalian udah milih sendiri? Udah. Amati boleh. Boleh mulai dari sekarang, sok. Gimana ya? Udah? Oke, siap. Nah, boleh berdiri dulu. Nah, boleh minta tepuk tangannya? Oke. Saja mau nanya, dari ketiga ini, ketika kalian dikasih peran seperti itu, gimana perasaannya? Panas dulu. Sumpah Panik dikit. Terus? Oke, terus? Wapik gimana perasaannya ketika dikasih peran seperti itu? Kaget, oke. Ya, pasti ya, kita juga di kehidupan nyata pasti akan mengalami peristiwa yang seperti ini juga. Kita disindir, kita dibully, tapi kita nggak tahu kita harus merespon seperti apa. Nah, mulai sekarang bisa kalian lakukan teknik stop seperti ini. Ya, boleh duduk lagi, makasih ya. Ya. Oke. Ada yang mau menyimpulkan kegiatan ini? Boleh. Mau duduk apa berdiri? Duduk aja. Kita belajar gimana cara bersabar dan menahan emosi. Terus kita juga membuatnya agar tidak meninggalkan emosi yang lebih baik lagi. Oke, siap. Boleh tepuk tangannya? Oke. Nah, sebelum kita akhiri kegiatan ini, ada sedikit motivasi untuk kalian. Nah, ini, emosi yang dikendalikan adalah langkah pertama menuju kehidupan yang lebih baik dan lebih harmonis. Di sini apa? Kenapa lebih harmonis? Karena kalau kita yang emosi yang mengendalikan kita nggak akan tahu kita ke depannya akan seperti apa. Tapi kalau semisalnya diri kita yang mengendalikan emosi, kita yang akan membawa diri kita akan seperti apa. Oke? Nah, sebelum kita akhiri, kita baca doa dulu yuk. Kita baca doa bareng-bareng. Kita baca hamdalah bersama-sama aja yuk. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya. Terima kasih.